وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف أبو ياسر علوي بن عباس المالكي رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه وبعلوم شيخنا وبعلوم العلماء العاملين في الدارين آمين. باب الترغيب في المحافظة على الصلوات الخمس وأدائها في أول وقتها إلى قوله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد. قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal ahabbu ilallah ta'ala. Jadi sahabat ini bertanya, pertanyaannya luar biasa, orientasinya akhirat. Apa pertanyaannya? Amalan apakah, perbuatan apakah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Coba lihat, pertanyaannya luar biasa. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Pertanyaan Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah SAW. Qala, Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama kata Nabi, nomor satu amalan yang paling dicintai oleh Allah, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Artinya melaksanakan salat tersebut jangan sampai keluar daripada waktunya. Yang lebih bagus lagi dilaksanakan di awal waktu. Masuk salat, azan, langsung melaksanakan salat. Itu lebih bagus, paling afdol, paling utama. Kalau belum bisa karena ada sesuatu dan lain hal, minimal jangan sampai keluar dari waktu salat. Karena kalau ada orang salat sampai di luar waktunya, contohnya sholat subuh jam 6, sholat zuhur udah masuk asar, sholat asar udah masuk maghrib, udah keluar waktu. Orang yang seperti itu mendapatkan ancaman dari Allah Ta'ala. Apa ancamannya? Kita semua hafal dalilnya. Dalam Juz Ammah disebutkan surah Al-Ma'un ayat 4-5. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Coba lihat apa artinya. Fawailul lil musallin. Maka neraka well itu artinya suatu lembah yang ada di Jahannam, suatu jurang yang ada di Jahannam. Artinya akan dimasukkan ke jurang dalam Jahannam. Atau ada ulama yang menafsirkannya well, celaka. Well itu bisa dua artinya. Bisa artinya celaka, bisa artinya jurang di dalam Jahannam. Artinya orang tersebut akan mendapatkan dimasukkan ke dalam jurang dalam Jahannam, atau dia akan celaka. Siapa? Lil musallin, bagi orang yang sholat. Orang sholat masuk neraka Jahannam. Siapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Yang mana mereka lalai dalam sholatnya. Apa yang dimaksud lalai di situ? Kata para ahli tafsir, lalai di situ maksudnya adalah dia mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya. Coba lihat. Dia sholat tapi bukan pada waktunya, sampai keluar waktu, masuk neraka. Bagaimana yang tak sholat? Yang sholat saja sampai keluar waktu itu dapat ancaman dari Allah, jurang dalam api neraka Jahannam, celaka hidupnya di akhirat. Apalagi sampai yang tidak sholat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya amalan yang pertama yang paling dicintai oleh Allah itu sholat pada waktunya. Makanya orang jika ingin selamat, jaga sholat.
Kalau tidak jaga solat, pasti hidupnya tidak selamat dunia akhirat. Pasti. Karena solat itu di situ di dalamnya ada sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud itu adalah tempat atau waktu di mana paling dekatnya seorang hamba kepada Allah itu waktu sujud. Paling dekat. Kalau mau tahu kapan seorang hamba paling dekat dengan Allah, ketika sujud. Ya, dalam hadis disebutkan aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru, atau kama qala Nabi. Paling dekatnya seorang hamba, kata Nabi, dengan Tuhannya ketika dia dalam posisi sujud. Maka fa aktsiru minad du'a, atau kama qala, maka perbanyak doa dalam sujud, kata Nabi. Disunnahkan itu banyak doa. Kenapa? Karena waktu itu paling dekatnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kalau tak mau sujud, berarti dia tak mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hidupnya selamat kalau tidak mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Makanya kadang-kadang orang sekarang ini sebagiannya mempertuhankan pekerjaannya. Kerja, cari duit, segala macam, solat nanti dulu. Padahal yang ngasih rezeki itu Allah. Kalau dia ditanya, ente agamanya apa? Islam. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Tapi hakikat daripada keseharian hidupnya bukan dia meyakini, ucapannya meyakini Allah yang ngasih rezeki, tapi perbuatannya tidak. Perbuatannya seakan-akan pekerjaan dia yang ngasih rezeki, bukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau dapat berkah seperti itu? Coba lihat dalam Al-Qur'an, Allah taala berfirman, nih renungkan baik-baik firman Allah taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa kata Allah? Dan barang siapa yang takwa, taat terhadap Allah, Allah akan bukakan untuknya jalan keluar. Dan Allah akan beri dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau ingin dapat jalan keluar, solusi, dan ingin dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, kuncinya takwa kepada Allah. Takwa itu artinya taat kepada Allah. Solat ya solat. Nanti ada aja Allah kasih jalan keluar. Kenapa kita tidak yakin dengan janji Allah ini? Jangan suruh main riba, jangan main riba. Jangan suruh main di bank, minjam duit sama rentenir, jangan. Sekarang Allah itu suruh takwa dulu, baru Allah kasih jalan keluar, Allah kasih rezeki tak disangka-sangka. Bukan nunggu jalan keluar dulu. Nantilah kalau udah jalan keluar dapat, baru anak mau taat kepada Allah. Salah. Allah suruh taat dulu, takwa dulu, baru Allah kasih jalan keluar, baru Allah kasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu solusinya. Sekarang kalau tidak mau ikut aturan Allah, main riba, meninggalkan sholat, maksiat, tidak mau ikut aturan Allah, tidak mungkin dapat jalan keluar dari Allah, tidak mungkin dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Kenapa? Tidak ikut solusi dari Allah SWT, tidak ikut jalan yang diatur oleh Allah SWT. Nah, makanya hati-hati, sholat jangan sampai membuat seseorang melalaikannya, meninggalkannya. Ya, kadang-kadang orang tersebut karena urusan kerja, urusan duit, urusan bisnis sampai meninggalkan sholat, na'udzubillah min dzalik. Meninggal, mengakhirkannya saja celaka, apalagi sampai meninggalkannya. Yang kedua, Nabi ditanya lagi, summa ayyu, sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya kembali, kemudian apa lagi amalan yang paling dicintai Allah? Yang kedua, kata Nabi Muhammad, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nomor 2, berbakti kepada orang tua artinya menyenangkan orang tua tersebut dengan ucapan kita dan dengan perbuatan kita. Demi Allah, orang yang menyenangkan orang tuanya, orang yang menggembirakan orang tuanya, hidupnya pasti berkah, bahagia, senang, tenang dunia sampai akhirat. Tapi sebaliknya, kalau ada anak, dia mengecewakan orang tuanya, dia membuat sedih orang tuanya, dia membuat patah hati orang tuanya, apalagi sampai membuat nangis orang tuanya karena sedih dengan perbuatan dia yang tidak benar, demi Allah, itu anak pasti tidak berkah hidupnya. Hati-hati. Makanya yang masih punya orang tua, ingat, itu kunci surga. Minta doa sama orang soleh itu baik.
Tapi minta doa sama orang tua jauh lebih baik. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, doaul walid li waladihi ka doain nabi li ummatihi. Doa orang tua untuk anak itu seperti doa Nabi untuk umatnya. Apa maksudnya? Nabi kalau berdoa untuk umatnya tidak ada penghalang, tidak ada hijab, langsung tembus. Begitu juga doa orang tua untuk anak langsung tembus, tidak ada penghalangnya. Kalau doa orang lain, ada orang lain mendoakan, diperiksa dulu sama Allah doanya. Ini doanya ikhlas enggak? Ini doanya khusyuk apa enggak nih? Tapi kalau orang tua yang mendoakan, biar orang tuanya bukan orang soleh, biar orang tuanya bukan orang baik, kalau udah doa kepada Allah untuk anak, langsung tembus, tidak ada penghalangnya. Makanya minta doa sama orang tua. Kemudian jangan lupa, orang tua tuh sangat perlu dengan perhatian kita, apalagi yang masih hidup ya. Apalagi yang masih punya ibu, itu jangan dikecewakan. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, man ahaqqun nas bihusnis sohbah. Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Apa jawab Nabi? Ummuka, ibumu. Thumma ummuka, ibumu. Thumma, kemudian ummuka, ibumu. Thumma abuka. Yang ketiga baru abah, ayah. Ibu 3 kali, ayah 1 kali. Dua-duanya harus dihormati, dimuliakan, dan kita harus berbakti. Tapi khusus ibu harus lebih. Harus lebih. Kenapa? Karena ada perbuatan ibu yang tak bisa dibuat oleh ayah. Apa itu? Ibu mengandung, ayah tidak mengandung. Ibu melahirkan, ayah tidak melahirkan. Ibu sabar menyusui, ayah tidak melakukan itu. Ibu harus lebih. Bukan artinya ayah kita tidak harus berbuat baik, harus. Karena dalam hadis Nabi bersabda, ridallah fi ridal walidin, wa suhtullah fi suhtil walidin. Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua, murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Apa maksudnya itu? Artinya, kalau kita mau tahu Allah sedang ridha, senang sama kita apa tidak, lihat aja orang tua kita. Kalau orang tua kita senang kepada kita, gembira kepada kita, pada saat itu Allah senang dan gembira, ridha kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau ada orang tua pada saat itu dia tidak ridha, marah kepada anaknya, pada saat itu juga Allah sedang tidak ridha dan marah kepada dia. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ingat, dulu ada seorang sahabat Nabi namanya Alqamah. Alqamah ini rajin puasa, rajin ke masjid, rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah. Singkat cerita, dia ini ketika mau sakaratul maut, mau dicabut nyawanya, dituntun untuk mengucapkan la ilaha illallah, tidak bisa mengucapkannya, kaku lidahnya. Sahabat lapor sama Nabi Muhammad, Nabi tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, dituntun tidak bisa. Nabi suruh panggil ibunya. Kata Nabi, ibunya panggil, kalau tidak mau datang saya yang datang. Ibunya pun datang. Nabi mengetes, menguji bagaimana si ibu ini terhadap anaknya. Apa kata Nabi? Ibu, kalau kamu tidak mau maafkan anak kamu ini, saya bakar dia, kata Nabi. Akhirnya luluh hati ibu itu, dimaafkan anaknya. Setelah dimaafkan anaknya, dengan mudah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, meninggal. Setelah dia meninggal mengucapkan kalimat tersebut, apa kata Nabi? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Ternyata apa sebabnya? Coba lihat. Apa sebab dia ini sampai susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika sakaratul maut? Ternyata sebabnya, Alqamah ini punya istri. Waktu itu dia membelikan istrinya baju lebih bagus dari baju ibunya. Dia belikan baju 2.
Tapi baju istrinya lebih bagus daripada baju ibunya. Sakit hati ibunya. Gara-gara itu aja. Sakit hati ibunya. Tak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Padahal rajin solat. Padahal rajin ibadah. Rajin ke masjid. Nyakitkan hati ibu. Hampir mati su'ul khatimah dia. Hampir masuk neraka itu. Untung ibunya maafkan dia. Selesai. Nabi pun ikut ngantar dia ke kuburannya. Setelah dikuburkan, Nabi sholatkan dia, Nabi menguburkan dia. Setelah dikuburkan, coba lihat apa kata Nabi Muhammad. Beliau bersabda, "Man faddala zawjatahu ala ummihi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adla hatta yatuba ilallah wa yatluba ridaha faridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain." Apa kata Nabi? Ini perhatikan nih, khususnya para suami. Apa kata Nabi? Barang siapa yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah, kutukan dari Allah, laknat dari semua malaikat, laknat dari semua manusia. Allah tidak akan menerima semua amal ibadahnya, baik yang sunnah ataupun yang wajib sekalipun, sampai dia taubat kepada Allah dan minta maaf kepada ibunya. Karena ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Jadi kalau ada anak bikin sakit hati orang tuanya, maka anak tersebut semua amal kebaikannya, baik yang sunnah atau yang wajib, semua tidak diterima oleh Allah. Semua tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Percuma, sia-sia dia berbuat baik kalau menyakitkan hati ibunya. Hati-hati itu. Yang masih punya ibu, betul-betul sempatkan untuk berkunjung kepada ibu. Kalau jauh, sebulan sekali. Kalau memang tak bisa, setahun sekali pulang lebaran. Kalau dekat masih dalam kota, datang. Saya almarhumah ibu saya dulu masih hidup, Allah yarhamuha, selamat masih hidup. Ibu saya di Siantan, saya di Sungai Bawang. Setiap hari saya datang. Padahal saya ngajar di pesantren. Setiap hari saya sempatkan datang orang tua saya. Tiap hari. Waktu saya di Jawa dulu, masih di Jawa, tiap hari saya ngajar di Jawa dulu. Tiap hari saya telepon ibu saya, tiap hari. Dan tidak lepas saya minta 3 perkara. Ini tidak pernah saya tinggalkan. Sampai sekarang sama abah saya, orang tua saya yang laki-laki masih hidup. Semoga orang tua kita yang masih hidup panjang umur, sehat walafiat. Yang sudah meninggal dirahmati Allah. Abah saya sekarang, dari mulai ibu sampai abah sekarang, setiap ketemu saya minta 3. 1, saya bilang, "Bah, minta maaf kalau ada salah. Takut kita perbuatan atau ucapan kita yang tidak sengaja bergurau-gurau salah." Setiap saya ketemu pasti saya cium tangan bolak-balik 3 kali. Saya cium lututnya, saya cium keningnya. Tiap ketemu, dari mulai ibu sampai sekarang. Minta maaf kalau ada salah. Yang kedua, minta ridho. Yang ketiga, minta doa. Doakan. Cukup 3 ya saya minta. Minta maaf kalau ada salah, minta ridhonya, doakan. Kalau orang tua kita tidak baca doa, kita yang baca doa. Saya minta doa kepada orang tua saya 3 aja. Bah, doakan semoga dapat ridho Allah, selamat berkah dunia akhirat, berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Cukup. Orang tua bilang amin. Udah cukup. Cukup. Kalau orang tua udah tua, mungkin dia berat mau doa gitu, lagi capek sakit, cukup dia bilang amin, udah cukup. Kita yang bilang, bah, minta maaf, minta ridho, doakan dapat ridho Allah, selamat berkah dunia akhirat, berkumpul dengan Nabi Muhammad. Amin. Cukup. Itu doa mengalahkan doa para wali-wali Allah. Itu doa mengalahkan doa para orang-orang soleh, kalah semuanya dengan aminnya orang tua kita itu. Maka beruntung yang orang tuanya masih hidup, jangan dikecewakan. Datang. Kalau jauh, telepon tiap hari. Kalau dekat, datang. Kalau cuma dalam kota masih tiap hari datang. Sesibuk apa kita,
biar 5 menit datang. Ada duit bawakan makanan, tak ada duit tak bawa apa-apa, tak usah. Karena dengan datangnya kita kepada orang tua tu, dia sudah mendapatkan perhatian dari kita. Senang. Ingat hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ingat Nabi Muhammad SAW pernah bersabda begini. Apa kata Nabi? Birru aba'akum tabirrakum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, nanti anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Jadi kalau ada di antara manusia anaknya tidak berbakti kepada dia, mungkin dulu dia tidak bakti sama orang tuanya. Karena itu janji Nabi, berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak kalian akan berbakti kepada kalian. Jangan sampai nanti udah meninggal orang tua baru mengenang, ya Allah, dulu emak saya suka makan asam pedas. Ya Allah, dulu emak saya suka minum kopi sore-sore. Tak ada guna kita. Tak ada guna. Kalau udah meninggal tu, penyesalan tu tak ada gunanya. Maka yang masih hidup tu jangan kecewakan. Itu kunci ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya nomor 2 kata Nabi Muhammad. Nomor 2 perbuatan amalan yang paling dicintai oleh Allah, berbakti kepada orang tua. Paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya orang tua, senangkan hatinya, Allah akan senangkan hidup kalian. Yang mengecewakan orang tua, jangan harap keberkahan dalam hidup kalian, dan semua amalan orang tersebut tidak akan ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik amalan yang sunnah dan amalan yang wajib. Semua tidak ada nilai, tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi orang tua yang sudah meninggal dunia, bagaimana? Apakah masih bisa berbakti? Bisa. Bagi anak yang orang tuanya sudah meninggal dunia, masih bisa berbakti. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat. Sahabat bertanya, wahai Nabi Muhammad, apakah saya masih bisa berbakti kepada orang tua saya yang sudah meninggal dunia? Kata Nabi, iya. 5 caranya. 1 kata Nabi, as-salatu alaihima, mensolatkannya atau mendoakannya. Solat itu secara bahasa Arab artinya doa. Artinya jangan tinggalkan doa untuk orang tua. Minimal habis solat, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan tinggalkan. Itu tanda anak berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia setelah dia wafat. Yang kedua kata Nabi Muhammad, wal istighfar lahuma. Istighfar, minta ampun kepada Allah untuk kedua orang tua. Seperti habis solat, astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Astaghfirullahaladzim, saya minta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Li itu artinya untuk saya. Wali walidayya, dan untuk kedua orang tua saya. Biasanya kita tambah tuh, wali masyaikhi, dan buat guru-guru saya, wali ashabil huquqil wajibati alayya, dan buat orang-orang yang punya hak kepada saya. Artinya orang yang pernah kita gosip, pernah kita omongkan, kita minta ampun kepada Allah untuk dia, agar nanti di akhirat dosa dia diampunkan, kita pun dimaafkan oleh dia. Kemudian wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu yang kita baca habis salat, astaghfirullahaladzim li wali walidayya itu nomor 2 kata Nabi Muhammad, tanda berbaktinya anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Baca istighfar. Yang ketiga kata Nabi Muhammad, wa infadhu ahdihima min ba'dihima, melaksanakan janji orang tua yang belum terlaksana. Misalnya semasa hidup orang tua pernah berjanji ingin nyumbang masjid misalnya, atau ingin nyumbang pesantren, ingin nyumbang madrasah, ingin nyumbang panti asuhan, ingin bantu orang miskin, tapi belum sampai niatnya itu, belum terlaksana. Kita sebagai anaknya melaksanakan janji orang tua itu setelah dia wafat. Itu yang nomor 3, berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Yang keempat kata Nabi Muhammad, wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima, menyambung tali silaturahmi yang tidak bisa tersambung kecuali dengan orang tua. Artinya menyambung silaturahmi yang dulu orang tua kita pernah putus tali silaturahminya dengan orang tersebut. Contoh, dulu semasa hidup
Orang tua kita pernah bertengkar dengan orang, pernah kelahi dengan orang, pernah tidak tegur sapa dengan orang, sampai meninggal belum maaf-maafan. Kita sebagai anak datangi orang itu, minta maaf untuk orang tua kita. Itu nomor 4, kata Nabi Muhammad SAW. Yang nomor 5, kata beliau, wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan teman-teman orang tua kita. Artinya kalau dulu orang tua kita punya teman, dia meninggal dunia, temannya masih hidup, temannya orang tua kita, muliakan teman orang tua kita. Itu nomor 5, tanda berbakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Nah, jadi yang orang tuanya masih hidup, senangkan, bahagiakan, hidupnya akan dibahagiakan, disenangkan oleh Allah Ta'ala. Yang orang tuanya sudah meninggal dunia, itu 5 cara untuk menyenangkan, membahagiakan, berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Terakhir sebelum saya tutup tentang orang tua ini, ingat kalau orang tua itu sudah berumur tua, kadang-kadang banyak ujian untuk kita, untuk menguji kesabaran kita. Suka marah, temperamen, sikit aja kita keliru langsung marah. Kadang-kadang niat kita baik, tidak ditanggapi baik oleh dia. Kenapa? Menguji kesabaran kita. Kita ingat lagi, dulu kita lagi kecil bagaimana. Kita kencing, kita BAB, kita bangun tengah malam, sabar orang tua kita. Padahal sebenarnya capek dia, tapi dia sabar ngurus kita. Kenapa? Ketika sudah besar, dia pengen diurus, pengen disenangan, kita tidak sabar ngurusnya. Itu ujian buat kita tuh. Ujian untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah. Orang itu dapat ujian macam-macam, di antaranya melalui orang tuanya. Sabar, orang tuanya marahkan dia. Kadang-kadang dimarahkan depan anaknya sendiri. Kadang-kadang dimarahkan itu depan istrinya. Diuji oleh Allah. Jangan sampai marah sama orang tua. Jangan sampai buat kecewa hati orang tua. Kalau anak laki-laki, ridho Allah tetap tergantung ridho orang tuanya. Tapi kalau perempuan udah menikah, pindah. Ridho Allah untuk si wanita itu tergantung suaminya. Laki-laki tidak, tetap tergantung orang tuanya. Kadang-kadang maaf, nak ngasih duit buat orang tua, tengok bini loh. Ada tak bini aku ya? Tak ada, ngasih orang tua. La ilaha illallah. Bini ni orang baru. Orang tua tu yang lahirkan kita dari kecil, yang ngurus kita. Kenapa mau ngasih orang tua tengok bini loh? Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah sini tak ada orang ni. Ya, ini orang-orang anak-anak berbakti orang tua semuanya. Jangan ngasih orang tua, harus lebih perhatian kepada orang tua daripada istri kita. Sayang anak, sayang istri wajib. Orang tua harus lebih disayangi, harus lebih dicintai. Kemudian yang ketiga, Nabi ditanya, "Summa ayyu?" Kemudian apa? Sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya, yang ketiga kata Nabi, al-jihad sabilillah. Berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita belum ada panggilan jihad untuk berperang kepada orang kafir yang jahat, kafir harbi, belum ada panggilan, minimal kita jihad di rumah kita dulu, kita jihad. Kalau ada anak tak bangun solat, ada istri tak bangun solat, ikat kepala kita pakai kain, ambil rotan sebuti, takbir, Allahu Akbar. Itu jihad kita tuh. Itu jihad dalam rumah kita. Bangunkan suruh solat nih. Siapa yang harus diperangi? Setan harus diperangi. Bangun, Allahu Akbar. Sebelum megang pedang, rotan nak kita pegangnya. Ya anak kita, kau mau bangun tak? Itu jihad kita tuh. Jangan jihad takbir, anak istri tidak solat di rumah, dibiarkan. Anak istri dulu tuh kita berjihad seperti itu. Ya. Dan ingat, semua kita apapun profesinya bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ustaz dengan ilmunya jihad, mengajar, berdakwah, ngajak orang berbuat baik. Yang punya duit dengan kekayaannya bantu untuk perjuangan agama Islam, bantu masjid, bantu pesantren, bantu orang-orang yang untuk berdakwah, bantu orang-orang yang fakir miskin, orang-orang Islam tak mampu, bantu dengan duitnya. Yang punya jabatan dengan jabatannya, mudahkan urusan orang, jangan persulit. Kemudian yang punya tenaga dengan tenaga, yang punya ide dengan idenya. Semua apapun profesinya bisa untuk ikut andil dalam berdakwah, menyebarkan agama Nabi Muhammad SAW. Terakhir sebelum saya tutup, ingat, ini kita tak lama lagi, tidak lama lagi kita akan menghadapi 17 Agustus.
di mana itu hari bersejarah, hari kemerdekaan Indonesia, hasil daripada jihad perjuangan para pahlawan-pahlawan kita. Mereka mengorbankan harta, benda, bercucuran keringat, bahkan nyawa mereka korbankan, bertumpah darah. Mereka rela menghabiskan itu semua demi apa? Demi kemerdekaan negara yang kita cintai ini. Oleh sebab itu, ketika nanti tiba waktu memperingati hari kemerdekaan Indonesia, hendaknya kita baca doa, kirim doa untuk mereka, agar mereka di alam kubur mendapatkan kiriman pahala dari Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan-bacaan yang kita lantunkan. Jangan sebaliknya. Jangan melakukan perbuatan yang membuat mereka menangis, sedih dalam kuburnya. Seperti apa? Menyambut hari kemerdekaan atau merayakan hari kemerdekaan dengan lomba joget, dangdutan, goyang-goyang, buat pentas di mana-mana. Nangis, sedih, kecewa mereka dalam kubur tuh. Kalau kita bisa dengar ucapan mereka dalam kubur tuh, mungkin mereka akan ngomong, memang kurang ajar kalian ini. Nyumpah mereka itu. Kenapa? Mereka yang capek mengorbankan segala yang mereka miliki, tahu-tahu yang merayakan hari kemerdekaan dengan sesuatu yang mengundang murka dari Allah SWT. Bahkan itu bisa mengundang bala dari Allah SWT. Udahlah sekarang banyak bencana, jangan lagi ditambah bencana dengan perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Kalau mau mengadakan perlombaan untuk menghadapi hari kemerdekaan, yang positif-positif, lomba ngaji, lomba sholawat, lomba azan, kan begitu. Itu lebih bagus. Sekiranya lomba-lomba atau lomba olahraga, apa voli segala macamnya, yang sekiranya di dalamnya tidak ada mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Agar terhibur mereka, para pejuang-pejuang kita dalam kuburnya, senang dengan apa yang kita lakukan untuk menghadapi, merayakan hari kemerdekaan Indonesia tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kalau ada pertanyaan setelah azan, kita dengarkan azan dulu. Nah, azan. Sip. Udah.